ulama itu dengan isma, dan kemudian analogi yang kita sebut dengan kias. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum. Hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mulai pertama kali taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Dengan niat dan bertawasul dengan baca Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah Masjid Rizqan Hasanan ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk masjid ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah ampuni segala dosa mereka, ya Allah terima semua kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita berniat kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun jemaah masjid ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, ya Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan dan berkahi rezeki yang diberikan kepada kita sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita doakan, keturunan kita doakan, ya Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua mereka, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kami sebagai orang tua diberikan kekuatan, ya Allah untuk mampu mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina yang terzolimi dan dizolimi. Ya Allah, yang meninggal di antara mereka jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Yang sakit dan luka-luka angkat dan sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, ya Allah, dan juga kemenangan kepada mereka, ya Allah. Hancurkan seluruh musuh-musuh mereka, kaum Zionis Yahudi, ya Allah, yang telah menzalimi mereka, ya Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan lalu kita sudah membahas muqaddimah atau pengantar tentang babul birri wassilah, bab berbuat baik dan silaturahim. Dan ketika itu sudah kita bahas satu hadis yang pertama, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man ahabba ayyub sa'afi rizkihi wa ayyun sa'afi atharihi falyasil rahimahum. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, termaktub dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5985, yaitu hadisnya bunyinya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan wa ayyun sa'fi atharihi, dan tetap dikenang setelah wafatnya, maka kata Rasul, falyasil rahimahum, maka hendaklah dia bersilaturahim atau menyambung persaudaraannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita di dunia ini subhanallah ya, mengenal apa yang disebut dengan persaudaraan itu bermacam-macam. Ada yang paling tinggi yang disebut persaudaraan karena memang kita ada hubungan kerabat dan keluarga dan ada hubungan keturunan. Itu yang paling tinggi, ya, yaitu adik kita, abang kita, paman kita, bibi kita, dan sebagainya. Khususnya orang-orang yang haram kita nikah dengan mereka. Itu namanya persaudaraan yang paling tinggi, ya, yaitu persaudaraan dengan orang-orang yang memang satu rahim dengan kita, ya. Ada yang berhubungan yang itu yang saya sebut katakan tadi, yaitu seperti adik kita, abang kita, paman kita, bibi kita, kakek, nenek, dan sebagainya. Ada juga persaudaraan, ya, yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar yang ada hubungan-hubungan seperti itu, yaitu hubungan waris, ya, tapi juga ada hubungan karena pernikahan. Nah, itu lebih luas lagi. Bahkan dalam Islam tidak ada istilah bekas mertua, nggak ada. Kalau bekas istri ada, bekas suami ada, karena terjadi yang namanya perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Tapi kalau bekas mertua itu nggak ada dalam Islam bekas mertua itu. Maka seorang menantu dengan mertuanya, kalau dalam bab fikih, bab tentang toharoh, bersentuhan antara mertua dengan menantu itu tidak membatalkan wudhu, karena mertua itu sudah hukumnya seperti orang tua, ya, seperti orang tua. Ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi perceraian dengan anaknya? Ya, bercerai dengan anaknya, kalau dengan mertua nggak ada. Dan mertua itu orang yang sampai kapanpun, sampai mati haram menikah dengan menantunya. Ya Pak ya. Jadi menantu alasan apapun, walaupun sudah bercerai dengan istrinya, oh dia senang sama mertuanya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu di dalam Islam mertua itu termasuk kepada, ya, yang namanya orang yang haram dinikahi selamanya, walaupun bisa jadi antara laki dan perempuan itu sudah bercerai, ya, cerai hidup maupun cerai mati. Apa buktinya? Kalau dalam pernikahan itu lahir anak dan keturunan, coba tanya, kakekmu siapa? Nenekmu siapa? Jawaban anak kita apa, Pak? Siapa kakeknya, Pak? Pak, bapak siapa?
Ya bapak kita atau bapak mertua, ya bapak istri kita, betul Pak? Makanya itu dalam Islam tidak ada bekas mertua. Itu mertua itu orang yang haram dinikahi sampai mati. Ya, karena pernikahan. Nah, jelas Pak ya? Oke. Itu secara kerabat. Ya. Namun Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, apa kata Rasul? Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Orang mukmin atau orang muslim selama satu akidah, bangsa apapun dia, suku apapun dia, dimanapun dia tinggal, itu adalah bersaudara. Nah, ini yang disebut dengan ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan keimanan, persaudaraan yang diikat dengan satu agama, satu keyakinan, ya. Dan ini tidak bisa dipisah dengan bedanya suku, dan ini tidak bisa diputus dengan perbedaan bangsa dan warga negara, dan ini tidak bisa dipisah dengan adanya perbedaan-perbedaan dari aspek geografis. Bangsa apapun, suku apapun, warga negara apapun, selama dia seiman, yang disebut dengan ukhuwah imaniyah, atau satu agama dengan kita yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, itu bersaudara. Jelas Pak? Nah, ini juga yang tidak boleh diputus hubungan persaudaraannya. Nah, ada lagi ukhuwah yang lebih meluas lagi, yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ya, basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Nah, ukhuwah basyariyah ini yang tidak diikat dengan agama dan tidak diikat dengan iman ini, sekalipun dengan orang yang berbeda akidah, berbeda agama dengan kita diikat karena sama-sama manusia. Nah, kalau dengan orang yang berbeda akidah ini, lihat dulu. Makanya itu dalam Islam itu orang non-muslim itu ada beberapa macam. Ada namanya, ya, bahasanya kafir, Pak, kalau dalam agama Islam, Pak. Istilah Islam. Kafir itu bukan istilah yang kasar. Enggak, kafir itu bukan istilah kasar itu. Kafir itu kalau diartikan secara bahasa, kafirun itu artinya orang yang menutup. Menutup apa? Menutup hatinya dari hidayah Allah. Udah itu aja, jangan diperluas lagi. Dan bahasa kafir ini sudah mendunia, Pak. Contoh, kapernya, ya, kapernya handphone ini apa? Nah, apa tuh kapernya? Ya. Casingnya, penutupnya, gitu loh. Kapernya. Cover boy apa lagi tuh? Ada aja istilahnya. Oke Pak, itu botol covernya mana gitu loh Pak. Oke, Pak? Itu bahasa Arab Pak, artinya penutup. Nah, maaf, dalam bahasa gaul kita juga kita sering mendengar, dia mau orangnya kuper. Dia orangnya kuper. Apa itu kuper, Pak? Menutup diri. Ya, kurang pergaulan, menutup diri. Ya kan loh? Dia orangnya kuper, menutup diri, kurang pergaulan, tidak terbuka. Nah, itu kuper. Jadi saya bingung gitu loh. Kok akhir-akhir ini istilah kafir itu seakan-akan istilah yang apa, Pak? Yang menyeramkan, yang menyakiti, yang membuat
apa? Yaitu istilah kafir itu hanya istilah informasi sebagai pemberitahuan orang ini kafir. Apa kafir? Menutup hatinya, menutup dirinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipolitisi, jangan dibikin-bikin arti yang kagak ilmiah gitu loh. Arti yang nggak ilmiah, arti yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa saya ngomong gini? Karena tadi pengajian dimulai dengan kata kajian itu harus ilmiah. Betul Pak? Pak Komsin yang ngomong tadi kan tuh? Harus ilmiah kan? Nah sekarang saya ilmiah juga Pak. Jadi kata kafir itu ilmiahnya diambil dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Oke? Ya. Orang yang menutup diri namanya kuper. Ini cover botol ini yang mana nih covernya? Kayak gitu loh Pak ya. Nah cover. Jadi kafir itu istilah yang sama sekali tidak ada di dalam istilah kafir itu ngata-ngatain. Apalagi penghinaan nggak ada. Nggak ada. Itu hanya istilah bahwa orang itu menutup hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam istilah ukhuwah basyariyah kita wajib menghormati orang kafir sekalipun yang menutup hatinya untuk menerima hidayah sekalipun. Kita wajib. Tidak percaya, buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Apa kata Allah? Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Hei orang-orang beriman, dilarang bagi kalian untuk mencaci maki sesembahan orang-orang yang tidak beriman itu. Jangan kau lakukan itu, ngata-ngatain, menistakan agama mereka, menistakan sesembahan mereka. Itu dalam Islam dilarang. Kenapa dilarang? Sebab jika tanpa sebab, walaupun mungkin ada sebab, engkau mencaci maki Tuhan mereka, mereka pasti akan melakukan pembalasan. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Mereka akan mencaci maki Allah karena unsur permusuhan dan unsur tanpa ada ilmu dari mereka. Maka tindakan preventif, saddu zari'ah artinya dalam bahasa agama, Allah melarang umat Islam untuk mencaci maki dan menistakan agama orang-orang yang berbeda dengan kita. Subhanallah. Itu Islam, Pak. Ya. Nah, jadi makanya itu orang kafir ini macam-macam. Nah, ada namanya kafir harbi. Orang kafir, harbun itu artinya perang. Kafir harbi itu orang kafir yang berbeda akidah dan keyakinan dengan kita, dan mereka jadikan perbedaan keyakinan dan perbedaan agama tersebut, ya, mereka yang memulai menjadikan perbedaan akidah dan keyakinan itu sebagai alasan untuk memerangi kita. Nah, itu namanya kafir harbi. Diperangi kita secara ekonomi, diperangi kita secara politik, diperangi kita secara senjata. Kayak sekarang yang terjadi di Palestina itu diperangi dengan senjata. Orang-orang nggak bersalah itu orang Palestina itu, orang-orang sipil itu. Nah, orang kafir itu namanya kafir harbi. Ada kafir namanya kafir zimmi. Zimmi, kafir zimmi itu siapa? Orang yang berbeda akidah dan keyakinan dengan kita, tapi perbedaan keyakinan dan akidah itu bagi mereka tidak dijadikan sebagai alasan untuk memerangi kita. Dia mau hidup berdampingan, mau hidup rukun dan damai, mau hidup guyup dengan kita walaupun berbeda agama, berbeda akidah. Nah, orang kafir zimmi ini dalam Islam salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasul,
Man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang yang berbeda akidah dan keyakinan dengan kita, tapi perbedaan keyakinan dan akidah itu tidak dijadikan sebagai alasan bagi mereka untuk memerangi kita. Dia mau hidup guyup, mau hidup rukun, mau hidup berdampingan dengan kita. Orang kafir zimmi seperti ini, kata Rasul, haram untuk disakiti, bentuk apapun menyakitinya dengan alasan perbedaan agama tadi. Haram. Diambil hartanya karena kenapa dia orang kafir ini hartanya halal, nggak bisa. Kita tipu dia, nggak boleh. Kata Rasul, siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti sama dengan menyakitiku. Dan siapa yang menyakitiku berarti sama dengan menyakiti Allah. Artinya haram hukumnya bagi orang Islam menyakiti orang kafir zimmi sekalipun berbeda akidah dan keyakinan dengan kita, tapi dia mau berdampingan hidup dengan kita. Jelas, Pak? Apa kafir yang pertama tadi? Kafir harbi. Ada kafir zimmi. Ada kafir namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Ahdun. Apa itu mu'ahad? Orang kafir berbeda akidah dengan kita, tapi ada perjanjian hitam putih. Secara sah, MOU lah istilahnya. Dengan orang Islam mau hidup rukun dan damai. Selama mereka tidak mengkhianati perjanjian tersebut, maka kita wajib menghargai dan menghormati mereka. Jelas, Pak? Musuh tidak dicari, tapi kalau ada tidak lari, gitu loh, Pak ya. Nah, yang terakhir ada namanya kafir mustakman. Siapa itu orang kafir mustakman? Orang kafir yang mereka minta suaka, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan kepada orang Islam. Itu selama nggak macam-macam, mereka wajib dilindungi. Jelas, Pak ya? Nah, hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis pendek, ya, cuman 2 kata, itu 2, 3, 4 kata, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Ya, Rasul katakan, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Jadi hadisnya bunyinya cuma itu. La yadkhulul jannata qati'un. Sekali lagi, Pak. La yadkhulul jannata qati'un. Ai qati'u rahimin. Artinya apa? La yadkhulul jannata, dan tidak akan masuk surga khatiun, orang yang kerjaannya memutus silaturahim. Oke, Pak? Orang yang kerjaannya memutus silaturahim. Terutama tadi kepada kaum kerabat yang ada hubungan keluarga, darah, ada hubungan waris. Oh, ini banyak terjadi gara-gara harta, Pak. Saya pernah ketemu orang, ya Allah, sedih saya ngedengar ceritanya, Pak. Karena ini ngadu ke saya, yang mana yang benar nih sebenarnya. Ada orang di Jakarta kaya, keluarga kaya secara ekonomi mapan. Ya, secara ekonomi mapan. Ya Allah, setelah ayahnya meninggal, artinya pongkol keluarganya, bapak meninggal, ibu masih ada.
itu Pak, berebut harta kekayaan antara ibu dengan anak. Nggak tahu yang mana yang salah duluan nih. Main gugat-gugatan, pakai pengacara, dua-duanya pakai pengacara. Yang ini ngadu ke saya, yang ini ngadu ke saya. Yang mana yang benar? Itu bukan cuma puluhan juta, dia udah habis Pak. Ya mungkin bisa jadi antara pengacara si anu kongkolingkong kali ya. Bisa nggak Pak? Di balik meja? Bisa aja. Ada aja tuh masalah nggak selesai. Ada aja kongkolingkong itu. Mungkin. Yang mana? Akhirnya apa yang terjadi? Sampai ke pengadilan. Dan putus hubungan silaturahim antara anak dengan ibunya. Sampai yang saya sedih keluar kata-kata yang nggak pantas. Anak ngomongnya tentang ibunya begitu, ibunya ngomong tentang anaknya begitu. Astagfirullahaladzim. Ini ya, bikin kakak lagi. Yang namanya hubungan anak dengan orang tua nggak bisa pisah Pak. Walaupun dipisah dengan kakak, nggak ada gunanya. Ya Allah. Dan ini kejadian begini bukan 1-2 kejadian Pak. Kakak beradik setelah bapak ibunya meninggal ribut. Betul nggak Pak? Ini bukan 1-2 kejadian yang model begini. Padahal kakak beradik itu udah nikah, kakaknya udah pisah semua itu. Masih juga terjadi gimana Pak? Ya, romantika hidup. Oke Pak. Jadi yang namanya silaturahim, terutama keluarga inti, masih ada hubungan nasab dan keturunan. Ya Pak ya, ada hubungan waris mewaris, bahkan ada hubungan pernikahan. Ya Pak. Nah itu keluarga inti. Haram hukumnya orang yang memutus silaturahim dengan yang orang-orang yang berhubungan yang saya katakan tadi, ada hubungan nasab, hubungan darah, hubungan keluarga, baik keluarganya hubungan karena keturunan ataupun karena pernikahan tadi Pak. Antara anak ya dengan ibu, antara kakak dengan adik, antara paman dengan keponakan, atau antara menantu dengan mertua. Karena dalam Islam tidak ada bekas mertua. Kalau bekas istri ada, bekas suami ada, bekas mertua nggak ada. Maka dalam Islam mertua itu adalah mahram lil abad, orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Oke Pak? Ini haram hukumnya memutus silaturahim, terutama kepada keluarga-keluarga inti seperti ini. Jelas Pak ya? Yang kedua, karena Rasul ya otomatis berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau pun menyatakan innamal mu'minu dalam Al-Qur'an dikatakan ya, ini surat Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sudah diikat dengan tali keimanan yang saya sebutkan tadi, ukhuwah imaniyah, itu Allah bilang bersaudara. Semestinya antara orang-orang mukmin ini, suku apapun dia, bangsa apapun dia, warga negara apapun dia, itu kata Allah bersaudara. Tidak bisa dipisahkan dengan bedanya suku, tidak bisa dipisahkan dengan bedanya warga negara, tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan geografis. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, Rasul menyatakan, menguatkan dengan sabdanya, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim.
Jelas, Pak? Ya, ini namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan satu keimanan, persaudaraan yang diikat dengan satu agama. Ini pun tidak boleh diputus. Orang yang memutus persaudaraan imaniyah atau persaudaraan ukhuwah islamiyah ini berarti dia sudah memutus persaudaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warga negaranya, dimanapun dia tinggal, perbedaan-perbedaan yang bersifat geografis itu tidak bisa memutus ukhuwah yang sudah terjadi karena satu iman. Oke, Pak? Tidak boleh diputus. Nah, ada lagi ukhuwah yang saya sebut tadi, ukhuwah apa, Pak? Basyariah, hubungan ya, persaudaraan karena kita sama-sama manusia. Ada istilah sekarang yang lagi ngetren, Pak ya, untuk melihat kesengsaraan orang-orang Palestina, khususnya warga sipil di Palestina. Tidak harus jadi orang beriman kok, nggak harus jadi orang Islam kok. Gimana kejamnya Yahudi terhadap, maaf, orang-orang yang ada di Palestina sekarang. Coba kita lihat. Nggak mesti kita jadi, tidak mesti jadi orang Islam. Udah kelihatan bagaimana sadis dan kejamnya yang namanya Yahudi Zionis terhadap orang Palestina. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, baru sekian puluh tahun, belum sampai 100 tahun. Orang-orang Yahudi itu kan tadinya cuma mengungsi begitu, mencari perlindungan. Betul nggak, Pak? Ke Palestina. Ya Allah, disambut, dikasih tempat, dijadikan sebagai persaudaraan. Ini Islam. Yang saya katakan tadi, ya, namanya al-kafir musta'man. Orang kafir yang minta suaka perlindungan. Setelah dilindungi, apa yang terjadi? Bukan cuma ngegigit, mengusir. Yang sekarang dikenal dengan istilah politiknya genosida, ya Pak ya. Dia akan habisin tuh orang-orang, bayi-bayi, ibu-ibu, orang-orang sipil, diusir habis. Dan dia menginginkan Gaza itu tidak ada yang namanya orang Palestina di situ. Sekarang bukan cuma Gaza, Rafah. Padahal dia ke situ pertama minta perlindungan. Ya, makanya itu kita itu ya husnuzon wajib, Pak. Husnuzon wajib. Baik sangka itu wajib, tapi jangan cuma husnuzon wajib titik, masih koma. Husnuzon wajib, waspada juga wajib gitu loh, Pak. Ya mungkin karena husnuzonnya orang Palestina dulu ya, Pak ya. Ya, dengan siapapun, terutama maaf dengan orang-orang yang berbeda tadi, keimanan tadi, kita wajib menghormati orang karena ukhuwah basyariah. Tapi lihat dulu, walaupun kita berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan, kita tidak boleh menyakiti mereka karena dengan alasan hanya perbedaan akidah. Bahkan Islam pun melarang kita untuk ya menghina dan menistakan agama-agama orang-orang, maaf, tadi katakan kafir atau non-muslim tadi. Tapi kita juga harus berbuat baik dan husnuzon dengan mereka. Namun tolong jangan berhenti cuman sampai setingkat husnuzon. Harus ada yang namanya waspada. Ya, kan masih ingat kok acara di RCTI dulu Bang Napi. Waspadalah. Karena Bang Napi bilang apa? Saya lupa tuh, Pak. Waspadalah. Terus orang jangan sampai
kejahatan bukan hanya dari Cina tapi sempatan. Ya, karena kejahatan atau orang berbuat jahat bukan hanya karena keinginan pertama kali, tapi karena ada kesempatan. Kita tidak waspada, kita ngasih peluang bagi orang untuk bisa berbuat jahat kepada kita. Bang Napi aja bilang waspada Pak, apalagi Pak Homsin. Ya Pak Homsin ya? Oke Pak? Nah, orang yang memutus silaturahim ini, kata Rasul, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang kerjaannya memutus tali silaturahim. Tidak akan masuk surga. Ya, apalagi tali silaturahim diputus dengan orang-orang yang ada hubungan kaum kerabat, keluarga. Ya Allah. Ya Pak ya, ada orang, maaf, sudah bercerai dengan istrinya, mungkin perceraian mati istrinya, abang mertua sudah nggak mau kenal lagi ya Pak ya? Ada nggak Pak? Tuh bekas mertua gua. Nggak ada bekas mertua, nggak ada. Itu tetap mertua kita, orang yang haram kita nikahi sampai seumur hidup. Karena apa? Karena ada unsur pernikahan. Baik pernikahan itu sudah putus atau masih ada, mertua tetap adalah orang yang sudah menjadi bagian dari diri kita. Sampai situ jelas? Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang seiman dengan kita? Ya sama, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, tapi apa? Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran begini, saya yakin ayatnya ini Bapak pasti hafal. Apa bunyinya? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin. Hafal semua itu. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini Allah yang bilang, ini penghargaan, penghormatan yang tinggi dari Allah kepada orang-orang Islam, umat Rasulullah, dimanapun berada, apapun sukunya, apapun bangsanya. Kalian, kata Allah, khairu ummatin, sebaik-baik umat, the best of umat. Kalau the best, itu berarti umat yang berkualitas. Kalau the best, berarti umat yang disegani baik oleh kawan maupun lawan. Maaf, kalau the best berarti umat panutan. Kalau the best berarti maaf umat yang bukan umat pecundang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Kita banyak jadi pecundang Pak. Pecundang dalam politik, pecundang dalam ekonomi. Kenapa? Karena kita nggak mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, syarat mutlak kalau kita ingin menjadi the best of umat ini. Allah yang bilang, kuntum khaira ummatin, terus ukhrijat din ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Ini 3 syarat mutlak kalau kita ingin menjadi the best of umat. Tapi kita yang terjadi adalah 3 syarat ini kita nggak pedulikan. Justru yang terjadi adalah kita begitu mudah memutus silaturahim. Karena apa? Karena kepentingan sesaat. Karena kepentingan ekonomi. Karena kepentingan kelompok. Karena kepentingan organisasi. Karena kepentingan mungkin namanya partai. Dan sebagainya. Yang timbul adalah ego masing-masing, tidak menjaga yang namanya ukhuwah imaniyah yang sudah Allah rekatkan kepada kita. Karena kita mengedepankan ego kita masing-masing, kadang-kadang maaf, kita dengan begitu mudah mengorbankan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda organisasi dengan kita. Benar nggak Pak? Kita dengan mudah mengorbankan orang yang berbeda partai dengan kita.
kita dengan mudah menghina dan menistakan orang yang beda. Ya maaf, gampangnya Pak, beda kelompok pengajian dengan kita. Betul? Kan terjadi kayak gini sekarang Pak pada umat. Lah bagaimana kita akan menjadi khairul ummah? Malah yang terjadi bukan khairul ummah, umat pecundang. Jangan salahkan orang, kita sendiri yang salah. Nah, Allah katakan kalau ingin menjadi the best of umat, syarat mutlaknya 3. 1, ya, ukhrijat linnas. Kata ummatin bukan kata al-ummah. Ummatin itu isim nakiro. Ini hebatnya bahasa Arab Pak. Kenapa Al-Quran itu diambil dari bahasa Arab? Ummatin itu isim nakiro. Isim nakiro itu kalau dalam bahasa Inggris, yang pernah belajar bahasa Inggris, namanya common noun. Masih ingat common noun? A book, a boy, a mouse. Ya Pak ya? Son, itu common noun. Bukan the book, bukan the school, bukan a school, itu common noun. Oke? Dalam bahasa Arab, ini kaidah bahasa Arab, apabila ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja, itu namanya jumlah fi'liyah. Dia terletak setelah isim nakirah, terletak setelah common noun. Maka kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu kedudukannya menjadi adjektif, menjadi sifat. Ini dalam ilmu nahwu Pak, strukturnya bahasa Arab. Ya. Maka syarat mutlak pertama kalau ingin menjadi khairul ummah, the best of umat, umat yang berkualitas, umat yang disegani oleh kawan dan lawan, umat yang menjadi teladan, syarat pertama yang pertama adalah ukhrijat linnas. Keberadaan kalian di permukaan bumi ini harus ukhrijat linnas. Kalian mestinya menjadi umat yang memberikan manfaat kepada kehidupan orang banyak. Bukan hanya untuk umat Islam saja, untuk umat manusia. Makanya itu Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada kehidupan orang lain. Oke Pak? Tapi ini sekarang hilang ya Pak ya. Yang tampak apa? Ego masing-masing. Kelompoknya cuma yang merasa hebat. Partainya cuma merasa paling hebat. Maaf, organisasinya cuma yang paling hebat. Sukunya yang dianggap yang paling hebat. Ya kan Pak ya? Kelompok kajiannya doang yang paling benar. Ego yang kedepankan Pak. Padahal perbedaan adalah sunatullah. Ayo sekarang saya tanya, kalau masjid ini unsur bahannya sama, nggak akan ada ini Pak masjid Pak. Kalau bahannya sama, dipaksakan masjid ini bahannya semua dari pasir, bisa bangun kayak gini Pak. Masjid ini semua bahannya dari semen, bisa. Karena ada unsur pasir, ada unsur semen, ada unsur air, ada unsur batu, ada unsur kayu, ada unsur besi, ditata oleh insinyur, ditata oleh tukang, maka terbentuklah bangunan yang kokoh. Karena apa? Karena pasir berfungsi seperti fungsinya, karena air berfungsi seperti fungsinya, karena semen berfungsi seperti fungsinya, dia sebagai semen. Itu semestinya umat ini Pak. Maaf, yang saya rasakan Pak, saya seumur hidup nggak pernah nanam padi walaupun 1 batang. Nggak pernah nanam padi walaupun 1 batang. Tapi kalau saya hitung-hitung, yang namanya makan nasi, yang namanya makan lontong, yang namanya makan bubur, yang bahan dasarnya adalah padi, waduh saya nggak tahu udah berapa banyak Pak. Saya juga pribadi nggak pernah itu yang namanya pergi ke laut,
ya, nangkep ikan bandeng, nangkep ikan tongkol, nangkep ikan apa lagi, Pak? Ikan teri, nangkep ikan apa lagi? Ikan kembung. Tapi saya nggak tahu udah berapa ekor kembung yang saya makan. Saya nggak bisa hitung udah berapa ekor ikan tongkol saya makan. Saya dari kecil nggak pernah melihara sapi, nggak pernah, Pak. Apalagi ngasih makan sapi itu, nyari rumput nggak pernah. Tapi kalau saya hitung-hitung sudah berapa ekor sapi dagingnya saya makan. Kenapa, Pak? Karena ada petani. Karena apa? Karena ada nelayan. Karena apa? Karena ada supir truk yang pindahin tuh padi dari kampung ke kota. Karena apa? Karena ada orang yang jualan. Betul kah? Jadi hidup itu, manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendiri. Udah mati pun, apa bisa masuk kubur sendirian? Ayo, Pak Komsin, orang mati, apa bisa masuk kuburan sendiri? Enggak. Mandi ya dimandiin, kafan ya dipakein, sholat ya disolatin, ke kuburan pun dianterin, masukkan ke liang lahat. Udah meninggal pun, udah di liang lahat pun masih butuh bantuan orang hidup. Diapain? Didoain. Bukan cuma diurut, injek-injek. Soalnya nanti kalau udah ada robot, udah ada robot. Yang ingin robot siapa? Emang robot bisa jalan sendiri? Nggak bisa, Pak. Hanya mungkin berkurang gitu aja. Nggak bisa, manusia itu makhluk sosial. Ya kan, Pak? Maaf, kita nggak tahu. Siapa tahu petani yang nanam padi yang pernah kita makan, maaf, dia bukan orang Islam, orang kafir. Bisa nggak, Pak? Siapa tahu supir yang bawa beras dari kampung ke kota sehingga dijual oleh pedagang, pedagangnya siapa tahu juga orang kafir. Bisa nggak, Pak? Bisa. Itu manusia. Maka Islam tuh memandang kehidupan tuh seperti itu. Ada ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah persaudaraan yang kita ada hubungan kerabat, hubungan ahli waris, hubungan karena ada pernikahan. Ada hubungan yang namanya satu agama, satu iman, yang disebut dengan ukhuwah imaniyah. Kalau tadi ukhuwah yang namanya satu rahim yang tadi. Ada lagi hubungan yang namanya ukhuwah basariyah. Oke, Pak? Subhanallah, Islam itu dahsyat. Nah, orang yang memutus-mutus hubungan silaturahim begini nih, Allah marah. Allah marah. Gimana kalau kita nggak ketemu orang yang akrab dengan kita, ya? Niat kita nggak memutus silaturahim karena memang jaraknya jauh sama kita. Nah, memutus silaturahim itu maksimal ditoleransi, mungkin karena kesel, karena marah, karena emosi atau apa, maksimal hanya boleh 3 hari. Ya, Pak ya? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Haram bagi orang Islam, ya, tidak bertegur sapa, saling apa, Pak? Cuek, saling nggak mau menegur lebih dari 3 hari. Nah, kalau udah lebih 3 hari itu udah nggak boleh sama tetangga, apalagi sama saudara. Oke, Pak? Subhanallah, itulah Islam. Jadi kalau ingin menjadi the best of umat, yuk kita menjadi manusia yang ukhrijat linnas. Artinya apa? Keberadaan kita memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak. Jelas, Pak? Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Yang kedua, Allah yang bilang, ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu syarat kedua. Wau yang ada pada ayat ta'muruna bil ma'ruf wa
tanhauna 'anil munkar. Wa di situ ulama tafsir semua mengatakan waul atof. Dalam gramatika bahasa Arab, waul atof itu fungsinya limut nakil jam'i. Apa sih limut nakil jam'i? Yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu harus sejalan, seirama, dan tidak boleh ada yang dikalahkan dan dimenangkan. Harus dua-duanya berjalan dalam satu waktu. Artinya apa? Kalau ingin menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang berkualitas, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam waktu yang bersamaan. Oh, amar ma'ruf udah semarak, pengajian di mana-mana, apalagi sekarang coba lihat. TV ada siaran macam-macam. Dulu Pak, waktu saya kecil Pak, saya lahir tahun 64. Ya, sekarang umur saya udah masuk 60. Kata ibu saya, kata bapak saya lahir hari Rabu tanggal 26 Agustus 1964. Jam 6.10 pagi. Kata ibu saya, ada catatannya. Ada catatannya masih di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Tanah Abang. Masih ada catatannya, makanya hafal. Ya. Ya Allah, dulu kalau nonton TV, Pak, itu yang namanya mimbar agama Islam cuma sekali seminggu. Di TVRI, ya nggak Pak ya? Sekarang buka HP, YouTube pengajian bejibun. Udah Pak, sampai di pengajian kita sekarang nih, nah ini direkam nih, ya kan? Kalau saya share ke teman saya yang ada di Afrika sana, yang orang Indonesia, dia bisa lihat nggak? Hebat sekarang Pak, kecanggihan teknologi. Pengajian apa yang nggak ada sekarang? Jangan pengajian orang-orang terkenal. Orang kayak saya aja, Bapak cari di YouTube, Faisal spasi M, spasi Ali, spasi Nurdin. Buka kalau nggak percaya. Itu udah keluar tuh talim-talim saya tuh di masjid ini, di masjid ini. Ada yang ngerekam sendiri di pondok. Apalagi orang-orang terkenal, yang kita di RT aja nggak dikenal. Ada, ya Pak Homsin ya? Kalau kita buka YouTube Homsin ada juga nggak ya? Aduh, ya Allah, buka Google. Oke Pak, coba bayangkan sekarang itu taklim itu udah semarak Pak, amar ma'ruf semarak. Tapi sayang, amar ma'ruf semarak, naik kemungkaran pun semarak. Ya Allah, kemungkaran dalam ekonomi, kemungkaran dalam politik, kemungkaran dalam pergaulan. Waduh, mengerikan. Mengerikan, kemungkaran berbagai macam. Kemungkaran dalam ekonomi, waduh. Nipu itu udah biasa itu. Buat yang namanya, maaf, investasi bodong. Itu miliaran, triliunan kalau dikumpulin udah yang jadi korban itu, Pak. Ya kan Pak? Belum lagi kemungkaran dalam pergaulan, aduh mengerikan. Tawuran di mana-mana coba kita lihat. Belum lagi kemungkaran yang namanya dalam politik. Udah nggak malu lagi curang itu Pak. Dengan istilah, nah, ya Pak ya, duit mah nggak kenal saudara. Astagfirullahaladzim. Padahal ketawa kalau ingin menjadi khairu ummah, tegakkan amar ma'ruf, barengi dengan nahi mungkar. Nah, nahi mungkar ini, ya, lakukan oleh orang-orang yang punya jabatan. Dari tingkat yang paling rendah sampai yang tinggi. Maaf, orang Islam yang punya jabatan strategis banyak Pak. Tapi sayang, ketika terjadi kemungkaran dia cuek. Bahkan, bukan cuma cuek, dia bagian dari kemungkaran tersebut. Betul nggak Pak? Coba, karena apa? Tadi, karena imannya udah nggak ada gitu loh. Karena ukhrijat linnasnya juga kadang-kadang udah hilang. Haji mumpung, nipu udah biasa, curang dalam berpolitik udah biasa.
Kalau dibilangin, oh ini kan politik, ini kan ekonomi, nggak ada hubungan dengan agama. Kalau agama lain mempunyai ajaran, agama dan iman nggak ada hubungan dengan ekonomi, agama dan iman nggak ada hubungan dengan politik, agama dan iman nggak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu urusan mereka. Tapi dalam Islam, iman harus jadi landasan kehidupan 24 jam. Berekonomi, berpolitik, bergaul sampai kapanpun, sampai dia mati. Harus iman jadi landasannya. Dan tidak boleh keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya tuntunan syariat. Berbisnis, harus berbisnis yang nggak boleh keluar dari tuntunan syariat. Berpolitik yang nggak boleh keluar dari tuntunan syariat. Bergaul, berinteraksi dengan masyarakat, pergaulan yang tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Apapun yang dilakukan 24 jam. Kenapa? Karena Islam, ya, kata Rasul, saya diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah, menyampaikan syariat, menyampaikan risalah, supaya kehidupan di manusia ini, ya, terjadi kehidupan yang penuh dengan akhlak karimah. Politisi yang berakhlak karimah, pembisnis yang berakhlak karimah, aparat penegak hukum yang berakhlak karimah, ilmuwan yang berakhlak karimah, petani yang berakhlak karimah, nelayan yang berakhlak karimah, apapun profesinya, bagaimana dia menjadi manusia yang berakhlak karimah. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau, hai Muhammad, untuk menyampaikan risalah agar tercipta dalam kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yang kalau ingin menjadi khairu ummah, tu'minuna billah. Kata-kata tu'minun ala wazni taf'alun. Dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Inggris present continuous tense dan sekaligus di dalamnya future tense. Yang sudah terjadi ya sudahlah, jadikan pelajaran. Kalau ada dosa kesalahan bertaubat, yang penting sekarang dan akan datang. Jadikan iman sebagai landasan kehidupan. Siapapun kita 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan kita sampai mati, bahkan selama hayat di kandung badan. Kalau ini yang terjadi, Allah yang jamin, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang betul-betul the best of umat. Jelas, Pak? Nah, makanya itu haram hukumnya memutus silaturahim. Karena kalau sudah silaturahim putus, bercerai-berai udah, Pak. Udah nggak ada kekuatan. Sekarang banyak cara-cara untuk diputus silaturahim di antara kita ini, Pak. Banyak. Ya kan, Pak ya? Dicari isu-isu yang mengadu domba kita. Antara ustadz, antara kiai, antara pimpinan, antara anggota organisasi. Habis setiap hari kita sibuk masuk ke dalam, menari di atas genderang yang ditabuh oleh orang yang ingin menghancurkan kita. Disitulah kenapa memutus silaturahim dahsyat sekali akibatnya. Sampai-sampai Rasul bilang, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang kerjanya memutus silaturahim. Cukup ya? Oke, ada pertanyaan silahkan. Monggo. Ya. Terkait dengan penjelasan persaudaraan bangsa, kita kan diupayakan untuk menjaga persaudaraan. Tapi dalam kenyataannya ada seseorang dalam keluarga itu selalu merepotkan orang. Nah, untuk menghindari supaya merepot, kita jauh dari para tertentu memutus hal itu. Kalau memang setelah banyak cara kita lakukan untuk menyadarkan orang ini, untuk memberikan pelajaran kepada orang ini, bahkan kadang-kadang kalau kita baik dia makin melunjak. Ya kan, Pak? Nyatanya dia ini juga kan. Ya, niatnya adalah untuk mendidik, ya silahkan.
tapi jangan diputus untuk selamanya. Jadi niatkan ini sebagai pendidikan untuk mereka, untuk menyadarkan dia. Kan dalam bahasa kehidupan ada yang disebut dengan reward dan punishment. Ya, kalau memang punishment yang memang harus seperti itu dan kesepakatan, ya silakan aja. Tapi niatkan jangan memutus silaturahim dengan mereka. Niatkan untuk memberikan pelajaran supaya dia sadar bahwa yang dilakukan adalah yang salah. Oke, Bang? Hah? Iya, batas waktu kalau normalnya secara umum nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau masih itu orang bandelnya setengah mati, ngeyelnya setengah mati, tetap kita berupaya supaya secepat mungkin orang ini sadar atas kesalahannya. Ya itu tergantung kan Pak ya. Oke Pak? Tapi niatnya jangan ada niat untuk memutus silaturahim dengan dia. Niat sebagai pendidikan, niat sebagai untuk menyadarkan dia bahwa yang dilakukan adalah hal yang tidak benar. Oke Pak? Ya, apalagi? Ya, monggo. Berkaitan dengan kurban. Bagaimana sikap kita manusia? Dan dalam lingkungan tinggal kita juga ada yang kafir. Nah, bagaimana daging kurban ini apakah mereka punya hak atau tidak? Iya. Yang punya ya pembagian jatah yang ditentukan oleh Allah adalah zakat. Zakat. Kalau sodakoh itu berbentuk zakat, baik zakat wajib seperti sodakoh wajib itu namanya zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Itu khusus dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, itu orang-orang tertentu, orang fakir, orang miskin, mu'alaf dan macam-macam. Nah, kalau kurban tidak ada syaratnya dibagi kepada orang yang seiman. Tidak ada, boleh aja. Boleh aja. Karena ini adalah ibadah sosial. Ya, ibadah sosial. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita memberikan perhatian kepada dia, oh ternyata kami ini diperhatikan loh. Oh ternyata orang Islam itu nggak ego loh, walaupun kita berbeda dengan mereka secara akidah, ternyata ketika mereka sedang melakukan ada kurban, oh kita juga dibagi, nggak ada masalah, boleh. Bahkan saya rasa kalau memang mereka orang yang layak kita untuk berikan bantuan, kita berikan kurban, berikan aja, nggak ada masalah. Nggak harus satu iman, yang harus satu iman itu adalah sodakoh wajib berupa apa tadi Pak? Zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Itu baru harus dengan orang seiman. Oke Pak? Ya, ada lagi? Ya, monggo. Orang admin yang mengeluarkan seseorang dari grup WA. Ya, karena yang dikeluarkan rese, bikin heboh, bikin malah jadi ribut, bikin jadi silaturahim, jadi apa? Ya ditegur dulu oleh adminnya, dijapri dulu, ya Pak ya? Ya dinasihatin. Kalau memang dinasihatin enggak, diperingatkan. Ya kalau masih begitu juga, terpaksa kami sesuai kesepakatan Bapak kami keluarkan dari grup, gitu loh Pak. Oke Pak? Sebenarnya ada saya bikinkan anggotanya, saya berikan beliau admin, biar bulan. Oh gitu. Silakan tulis. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada bekas mertua, nggak ada. Saya katakan tadi tidak ada bekas mertua. Ya. Saudara, jadi dia sudah bercerai karena meninggal, kemudian dia nikah lagi dan
hubungan dengan mertua dianggap menjadi bekas. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kami ingin menjelaskan bahwa tidak ada bekas mertua. Ya. Jadi dalilnya mungkin Iya, dalilnya banyak sekali dalam bab tentang tentang keluarga. Salah satunya ada ungkapan begini, ulama mengatakan, abuka salasa, orang tuamu tiga. Satu, man waladaka, orang yang melahirkan dan menyebabkan kamu lahir di permukaan bumi. Oke Pak, yaitu orang tua yang memang bapak ibu. Oke. Yang kedua, man 'allamaka ilmahu, guru yang mengajarkan ilmu kepadamu itu orang tua kamu. Ini dalam Islam. Yang ketiga, man zawwajaka bintahu, orang yang menikahkan anaknya dengan kamu. Itu adalah orang tuamu gitu loh Pak. Dan dalam fikih Islam, bab tentang orang-orang yang haram dinikahi selamanya karena pernikahan adalah mertua. Maka mertua itu sampai kapanpun adalah mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, baik untuk berihram haji maupun umroh. Tapi mahram itu orang yang haram dinikahi. Kakak, adik, paman, bibi, nenek, kakek, ibu, bapak itu mahram. Mertua termasuk mahram lil abad. Mertua adalah orang yang haram dinikahi untuk selamanya sampai kita mati. Maka dalam Islam, karena ada kata lil abad, untuk selamanya nggak ada bekas mertua. Oke Pak, silakan baca kitab fikih bab tentang orang-orang yang haram dinikahi. Banyak sekali dalil-dalilnya Pak. Oke Pak? Oke. Silakan lagi, apa lagi? Cukup? Waduh, dari internet sampai grup WA ya, sampai mertua ada semua ini. Overboy apa tadi? Cover boy. Ya Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang. Allah Subhanahu wa taala meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita. Sekali lagi saya insya Allah mudah-mudahan masih tetap mengumumkan Pondok Pesantren Nurul Ilmi sampai saat ini masih membuka pendaftaran santri baru untuk tahun 2024-2025. Saya bersyukur alhamdulillah 2 hari yang lalu anak santri kita diterima lagi di Maroko. Alhamdulillah di Universitas Qurawiyin dapat beasiswa atas seleksi dari Kementerian Agama. Anak Depok ya, anak Depok. Kalau tahun lalu anak sini nih, anak Bukit Waringin ke Al-Azhar. Alhamdulillah ada. Ya, saya bersyukur alhamdulillah pesantren ini walaupun baru 6 angkatan sudah cukup lumayan anak-anak santrinya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kalau di dalam negeri udah banyak Pak, nggak perlu saya sebutkan. Jadi kalau ada bapak punya keponakan, punya cucu, punya anak, silakan. Kalau ingin mendaftarkan putra-putrinya, cucunya, keponakannya ke Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Kalau mau lihat di YouTube ada Nurul Ilmi Channel. Kalau di website www.nurulilmi.com itu terbuka semua kok informasinya. Saya rasa cukup. Mohon doa dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi saya sebagai pimpinan di pondok pesantren itu dan juga wali santrinya ya, anak-anaknya. Mudah-mudahan pesantren ini juga menjadi tempat yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar ya? Oh iya, belum. Tadi Pak Ustaz mengatakan